Acara selanjutnya dilanjutkan oleh laporan komunikasi oleh Bapak Wahyu Imam. Waktu mereka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mari semangat. Mohon izin Bu Supri selaku member saya akan mempresentasikan hasil seminar selama kurang lebih 4 hari dan 3 hari mentoring. Laporan kreasi, pengenalan nilai dan etika, instansi bagi pegawai pemenang dengan perjanjian kerja. Di sini saya akan memperkenalkan perkenalkan, nama saya Wahyu Imam Sofiki. Saya mengajar di unit atau tempat kerja saya di SD Negeri Tanjung 3. Di sini saya mengajar PJUK atau guru maba PJUK. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan visi dari SD Negeri Tanjung 3, yaitu terwujudnya murid yang unggul, berakhlak mulia, berbudaya, kreatif, dan kompeten. Selanjutnya ada misi SD Negeri Tanjung 3. Misi ini ada 5. Yang pertama, 1, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi murid. Yang kedua, membentuk karakter yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbudaya, patriotis melalui pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang positif. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sebagai kompetensi unggul. Yang keempat, mewujudkan budaya sekolah sehat, aman, ramah, dan berwawasan lingkungan. Yang terakhir atau yang kelima, melibatkan seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang humanis, harmonis, dan berkelanjutan. Next, di sini ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Terpolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ada indikator tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Di sini ada RHK atau rencana hasil kerja. Di sini saya akan menjelaskan satu saja, yaitu meningkatkan kompetensi guru melalui supervisi dalam pembelajaran yang bermutu dan berkualitas. Di sini ada 3 yang saya ambil dari aspek. Di sini mengambilnya aspek itu kualitas, bukan kuantitas. Kualitasnya guru yang ditonjolkan, bukan banyaknya jam mengajar, melainkan kualitasnya. Yang kedua ada target, tingkat kualitas perencanaan dan penilaian pembelajaran. Di sini biasanya ada persenan. Di sini saya menargetkan 90 sampai 100% targetnya, minimal 90. Yang ketiga ada indikator kinerja individu, tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetisi. Di sini sesuai atau tidak tentang indikator yang dilakukan guru ketika pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada kegiatan dan tahapan hasil kerja. Di sini menyusun program dan kerja capaian. Yang pertama ada tahapannya. 1, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Di sini guru harus
selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya apa? Tercapai komunikasi yang baik dan tujuannya jelas ketika kita melakukan pembelajaran supaya apa? Terjadinya evaluasi yang berkelanjutan. Nah, itu. Yang kedua, diskusi dengan rekan sejawat tentang program yang dilakukan. Ketika saya melakukan program, berarti teman-teman dari guru yang lain harus tahu program saya itu apa sih. Semisal saya ngajar olahraga, Pak, programnya apa? Saya ingin mengembangkan di bidang olahraga. Olahraga apa sih, Pak? Misal di daerah saya yang bisa dikembangkan yaitu tentang individual, yaitu ada senam lantai, yang dimana bisa mengarahkan mengembangkan bakat-bakat yang ada di daerah tersebut sesuai kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga, membuat program dan capaian peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, tanpa kita membuat program, kita nggak bakal tahu ya seberapa jauh teman-teman mengetahui tentang apa yang kita ajarkan atau yang kita berikan terhadap siswa. Karena apa? Guru sebagai pelayan bagi siswa, ya, mengatakan siswa menjadi menjadi sebuah mutiara bagi bangsa ini. Selanjutnya, Bu, next, ya, kegiatan dan tahapan hasil kerja. Di sini yang pertama itu menyusun jadwal kegiatan. Tahapannya konsultasi masih sama ya, tetap kita ada konsultasi dulu dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan. Yang kedua, bekerja sama dengan sesama guru. Ya, di sini harus solid. Ya, ketika kita berada di sekolah itu harus ada kerjasama yang sangat luar biasa supaya apa? Terlihat harmonis, terlihat baik ketika di luar maupun di dalam sekolah. Yang ketiga, melibatkan semua guru lain sebelum pelaksanaan. Berarti tidak hanya guru olahraga saja ketika saya membuat program, tetapi bapak ibu guru yang lain harus terlibat. Ya, terlibat seumpama kita bisa meminta bantuan, meminta sharing, bisa menyiapkan hal-hal dan lain ketika pembelajaran kayak gitu. Selanjutnya, ya, kegiatan dan tahap kerja. Di sini ada implementasi kegiatan untuk perencanaan dan penilaian pembelajaran. Ya, sebelum pembelajaran, saya pribadi harus menyiapkan bahan ajar atau modul ajar untuk penilaian pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Ya, di sini guru olahraga butuh juga menggunakan alat-alat yang modern juga. Ya, terkadang bapak guru olahraga malas menggunakan proyektor, tetapi ketika guru olahraga SD menggunakan proyektor dalam olahraga, mungkin Pak, kalau nomornya proyektor, kenapa nggak ada sebelah lapangan? Itu harus pembiasaan yang diawali dengan apa ya? Misalnya sebuah gagasan yang baik, meskipun dipandang kurang, itu kurang Pak. Oh, kenapa nggak ada sebelah lapangan? Ya. Di sini diskusi itu membuat kita bisa menjadi lebih baik karena terdapat masukan-masukan saran dari bapak ibu yang lain. Nah, yang kedua ada akuntabel. Di sini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Yang dimana hal ini merupakan hal yang harus dimiliki oleh semua ASN supaya bisa menjadi ASN yang baik dan terpercaya. Next, ya, harmonis. Ya, harmonis menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kita saling menghargai ketika sesama bapak ibu guru, meskipun kita latar belakangnya tidak bakal sama. Ada yang di atas, ada yang menengah, ada yang ke bawah, tetapi sebuah keharmonisan itu diawali dari kita sendiri ketika kita bisa saling menghargai, saling menghormati, saling menerima kekurangan teman yang lain. Ya, karena apa? Teman itu nggak bisa baik semua. Ada yang buruk, ada yang kurang baik. Itu pasti ada di lingkungan sekitar.
Yang ketiga, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambahan. Next. Ya. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat dalam seminar ini. Yang pertama yaitu memberikan bekal baru bagi saya pribadi, mengetahui dan menerapkan tentang penerapan nilai etika instansi pemerintahan di lingkungan kerjanya. Mungkin banyak hal yang belum saya tahu sebelum adanya Zoom ini. Setelah adanya Zoom ini, oh ternyata masih banyak hal yang belum saya pelajari selama ini. Yang kedua atau yang terakhir, di sini memberikan arah kerja bagi guru agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan program dari setiap organisasi pemerintahan daerah, OPD, tempat P3K bekerja. Ya, oke, Mbak kami dulu silakan. Mengenai nilai-nilai apa saja yang ditekan dalam kegiatan orientasi ini? Terima kasih. Ya, sampai mana ya? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Kanifatul Satitri. Ya, di sini saya akan menjawab tentang nilai-nilai apa saja yang ditekankan dalam kegiatan orientasi ini. Oke, yang saya dapatkan dari nilai-nilai ini yang ditekankan yang pertama itu integritas, yang kedua profesionalisme kita sebagai ASN kayak apa, yang ketiga ada akuntabilitas, nasionalisme, serta ini yang paling utama etika pelayanan publik. Ya, kita melayani siswa, melayani masyarakat itu kayak apa? Ya, tugas kita tidak sekedar mengajar selesai pulang, enggak, tapi pelayanan terhadap masyarakat sekitar itu yang harus dicermati sekali. Serta ada kerjasama dan kolaborasi dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik yang benar dan baik. Ya, benar, baik, syukur-syukur berprestasi. Ya, guru tidak cuma mengajar saja, harus berprestasi juga. Kayak gitu. Oke, Mbak Arif, ada tambahan atau sanggahan? Cukup? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada tambahan. Bu Suti ada tambahan, bukan? Oke, terima kasih, monggo. Ambilkan, Bu. Terima kasih. Berlari ke sana, kita sampai dulu sudah ke sana semua. Di sana itu perjuangan yang luar biasa, berangkatnya yang masih di pinggiran kota masih tidur, kita berangkat bekerja. Semoga ini dipertahankan ya Mas ya. Siap. Artinya kita niati ibadah. Ibadah itu penting. Nah, ibadah tidak hanya di masjid, tetapi dengan ikhlas hati melaksanakan tugas dan kewajiban dengan melakukan tupoksi pendengar sebagai guru PJOK dan sejumlah kata ini PJOK itu guru favorit murid. Kalau guru PJOK tidak hadir, pasti muridnya gelisah. Pak Guru malas sih ya, makanya guru PJOK itu paling dekat dengan murid dan luar biasa punya penanaman karakter ke murid yang bisa ingin mengkaji maupun tidak masalah. Kalau mengkaji nanti ketika perpanjangan kontrak saja kelas Insya Allah. Berikan yang bisa saya lakukan dan berikan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Subi atas saran masukannya. Itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada beberapa yang kurang berkenan di hati teman-teman semua.
Sekali lagi minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.